Anda kembali bersama kami pemirsa dalam Morning Talk dan kita masih berbicara dengan Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Profesor Dr. Irfan Idris. Prof Irfan, ini kalau kita berbicara tadi ya, sebelumnya Anda membahas terkait dengan 3 jenis radikal, diantaranya ada radikal aksi, radikal pemikiran, dan radikal keyakinan. Nah, di saat situasi seperti ini, di tengah pandemi, Anda melihat bahwa virus radikal manakah yang saat ini sedang bergerak begitu cepat? Anda melihat apakah memang lebih ke radikal pemikiran atau keyakinan atau seperti apa Anda melihatnya? Jadi tentu dalam masa pandemi ini kan apa protokol kesehatan itu berkumpul itu tidak boleh. Radikal aksi pasti menurun. Ya. Namun demikian radikal keyakinan dan radikal pemikiran ini sangat kencang di media sosial. Keyakinan itu menyasar orang-orang yang lebih menonjolkan keimanannya. Bukan salah, keimanan ini penting. Tetapi tanpa didasari keilmuan, iman saja. Jadi apa saja yang dia tahu, apa saja yang dia terima bahwasanya itu keimanan, dia langsung percaya habis-habisan tanpa melihat bagaimana pendekatan yang digunakan, bagaimana waktu, bagaimana konteks. Nah, orang-orang seperti inilah yang mudah disasar. Karena keyakinannya sangat kuat, apapun yang dikatakan kalau dengan bahasa agama, akhirnya dia dikafirkan. Nah, dikafirkan ini, disinilah yang membuat orang terpapar, orang jengkel, ya. Kemudian radikal pemikiran di tengah situasi bangsa seperti ini, selalu orang berdebat tentang persoalan-persoalan yang kecil, persoalan-persoalan kebangsaan. Nah, jika itu gagal, dia hembuskan, dia kemas bahwasanya beginilah. Kalau kita tidak menggunakan negara Islam, tidak menggunakan khilafah, disalahkanlah Pancasila, dikafirkanlah pemerintah. Saya kira siapapun pemerintah, ya tentu dengan segala macam kelebihan dan kekurangan. Kenapa harus kelebihan yang menjadikan kita terpuruk untuk menolak ideologi Pancasila? Justru kekurangan itu membuat kita bersemangat untuk membenahi kekurangan periode ini, periode sana. Jangan lantas menolak Pancasila, sementara yang melanggar bukan Pancasilanya, oknumnya, dan berlari mencari solusi pilihan ideologi lain. Jadi tidak dipahami ideologi Pancasila, akan tetapi dia mencari ideologi lain yang lebih tidak dipahami. Jadinya nanti lepas dua-duanya. Karena Pancasila ditolak, karena dia mau menjadi negara agama, sementara negara agama tidak ada dasarnya. Ya hanya ditafsir-tafsirkan saja. Ya, hanya diinterpretasi saja sesuai dengan birahi politiknya untuk berkuasa, untuk menindas, untuk melakukan apa yang dia inginkan berdasarkan pemahaman yang dibuat-buat atau yang dijadikan rujukan oleh ulama, oleh oleh pandangan ulama yang masyhur, akan tetapi itu dirujuk pada masa dan waktu yang berbeda yang sudah tidak cocok lagi untuk wilayah Indonesia. Oke, nah kita juga tadi melihat bahwa upaya sudah dilakukan Prof ini terkait dengan deradikalisasi. Tadi Anda katakan ada terkait dengan pendampingan, kemudian ada pembinaan, pemberdayaan. Nah di sini juga Anda melihatnya terkait dengan upaya-upaya pencegahan dan juga deradikalisasi yang dilakukan saat ini. Ini tantangannya di mana sih Prof jika kita melihat sel-sel dari virus radikal ini masih saja terus tumbuh? Jadi kita sebagai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang baru berusia 10 tahun dan baru memiliki undang-undang yang agak lebih komprehensif, bahkan dunia mengakui, ya tentu pencegahan yang lebih utama. Apa saja, penyakit aja pencegahan lebih utama, karena ini juga penyakit berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan beragama. Nah, resepnya ada 3, yaitu kesiapsiagaan, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi. Ketiga bagian dari pencegahan ini memiliki tantangan-tantangan secara internal dan eksternal. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme saja ya memiliki tidak sedikit tantangan kerjasama, tantangan struktural, tantangan regulasi. Bukan hanya BNPT, saya kira badan penegak hukum kita seperti Polri, Densus 88 dengan segala keberhasilan yang ditorehkan di mata dunia dan juga diakui oleh dunia juga terus menghadapi tantangan. Tapi tantangan itu bukan hambatan untuk kita menghambat, menjadikan kita berhenti untuk maju, tapi tantangan itu
adalah sebuah proses untuk kita lebih maju, lebih meningkat lagi. Misalnya regulasi semakin ditingkatkan. Saat ini ditingkatkan dari PP, dari undang-undang, lahir PP-nya, lahir peraturan badannya yang lebih mengakomodir, yang lebih responsif terhadap perkembangan keadaan. Misalnya tersangka dulu yang ditangani adalah hanya narapidana teroris atau mantan narapidana teroris. Sekarang ini ditangani sejak ditahan. Itu sudah ada tim deradikalisasi yang ikut melakukan pendampingan, ya. Kemudian nanti setelah divonis kita lakukan pemberdayaan, ya, pendampingan, pembinaan juga seperti itu, wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan, terus itu secara internal. Dan secara eksternal ada kultur di masyarakat yang selalu menganggap bahwasanya yang menangani, yang memiliki tugas menangani kejahatan radikal teroris atau aksi-aksi teror, ancaman teror itu hanya TNI Polri. Ini juga kultur yang ada di masyarakat yang harus kita bangun bersama olehnya. Masyarakat harus kita ajak untuk memperkuat kesiapsiagaan mereka. Kesiapsiagaan dalam arti bagaimana memiliki pemahaman yang komprehensif, holistik, dan integral. Bahwasanya ini musuh kemanusiaan, ini bukan rekayasa, ini bukan konspirasi. Ya tentunya kalau ini diyakini oleh masyarakat bahwasanya itu konspirasi, itu teroris sangat senang banget tuh. Karena kenapa? Dia akan mengatakan, wah kita jadi dianggap ini konspirasi, kita tidak dianggap real, kita bisa dengan mudah mengobok-obok negara. Jadi negara harus kuat, kita harus hadapi bersama, secara bersama mencegah radikal terorisme. Oke, Prof. Nah ini dia, tadi Anda katakan di awal ada 38 kementerian dan lembaga juga ikut dalam satu upaya atau kegiatan, kita tahu adalah sinergitas yang di sini dikatakan seperti itu. Ini juga kita tadi salah satunya yang membuat salah satu cara mereka menyebarkan virus radikalnya adalah melalui online. Dan di sini kementerian yang mungkin bisa bekerja sama di sini adalah Kominfo juga sebelum, karena di tengah pandemi ini inilah yang mereka gunakan, yaitu online ini. Apakah ini juga menjadi salah satu strike preventif juga yang dilakukan? Ya, salah satunya itu di antara kementerian yang memiliki prioritas utama itu Kominfo. Karena lewat informasi, lewat media, semuanya mereka gunakan untuk melakukan penanaman kebencian dan penyebaran permusuhan terkait in hate speech. Kemudian kementerian juga yang terlibat seperti agama, Kementerian Agama, untuk ikut bersama-sama para tokoh agama, ikut menyejukkan dakwah-dakwah, dan kita tidak boleh kalah dengan mereka. Ada NU Muhammadiyah, kita ini jangan menjadi silent majority, sementara teroris itu adalah small group big plan. Kemudian juga ada bantuan-bantuan secara fisik kepada mereka yang sudah melewati proses hukum, yang sudah membangun pesantren. Kita ajak PUPR, kita ajak Kementerian Pertanian, kita ajak ESDM, tentunya TNI Polri, BAIS, BIN, dan badan intelijen lainnya untuk kita tingkatkan. Karena yang begini bisa saja, kenapa ada pendampingan? Bisa saja misalnya seorang mantan teroris sudah berubah, tetapi dia didatangin terus, butuh pendampingan. Dia tidak mau aktif lagi, atau ada juga memang yang kembali aktif lagi. Menjadi residivis, ada 2 kali, 3 kali ditahan, butuh pendampingan. Kenapa didampingi? Agar jangan ada stigma anak teroris, istri teroris, dia sudah berubah, ya sudah kembali ke masyarakat, menyadari kesalahannya, ikut berjamaah baik-baik, jalan yang benar, ikut mendukung NKRI, tetapi ada stigma masyarakat. Nah, masyarakat lagi yang tidak bisa kita biarkan. Masyarakat harus disampaikan bahwasanya dia sudah proses hukum, jangan dicap dia. Jangan dicap anaknya teroris, anak istrinya teroris. Ya, itu kita harus melakukan pendampingan. Kemudian pemberdayaan tentunya terkait dengan keterampilan, bagaimana mereka hidup sibuk membenahi ekonomi. Karena kalau tidak, ya nanti dijemput lagi, diajak-ajak lagi, dibujuk-bujuk lagi karena tidak ada kerjaan, dikemaslah dengan tebak. Berarti Prof, kalau tadi dilihat terkait dengan pendampingan, pembinaan, pemberdayaan, juga ada pemantauan nggak sih Prof terkait dengan bagi mereka yang memang sudah mengikuti deradikalisasi, kemudian mereka dipantau juga, apakah mereka akan kembali ke kehidupan atau seperti apa Prof? Tidak secara terpisah pembinaan evaluasi itu. Kita lakukan tahapan pembinaan
kita juga evaluasi, kita monitor, kita lakukan pendampingan sekaligus kita evaluasi dan monitor sejauh mana kekuatan mereka diterima masyarakat atau sejauh mana masyarakat mau menerima mereka. Kalau tidak cocok seperti ini, tiap daerah tentu kita menggunakan kearifan lokal wisdom. Kemudian pendampingan juga seperti itu. Kita cocok tanam apa, tanam misalnya pepaya, tidak cocok, kita harus menanam mangga umpamanya, atau ternak ikan cocok. Tidak cocok, di sini ternak kambing umpamanya. Kementerian yang terkait lah yang ikut menguatkan program pendampingan ini. Demikian Mbak Alexa. Prof, tapi sejauh ini ada nggak sih Prof pemetaan daerah-daerah mana sajakah yang memang bisa dikatakan mungkin rawan atau patut diwaspadai sebagai daerah yang memang akan menumbuhkan sel-sel baru terkait dengan terorisme ini atau radikalisasi ini? Pada prinsipnya seluruh Indonesia ini kita harus waspadai, tetapi wilayah-wilayah yang biasa kita lihat di media, ada di Sulawesi ada titik, di Pulau Jawa ada titik, di Sumatera ada titik, di NTB juga ada titik. Tentunya kita tidak bisa menentukan hanya satu wilayah saja. Akan tetapi seluruh Indonesia dan seluruh generasi harus ikut waspada untuk menjaga wilayah NKRI yang sangat kita cintai. Baik. Demikian. Baik, terakhir Prof. Irfan, apa mungkin imbauan Anda untuk masyarakat di tengah pandemi ini agar tetap waspada dan mungkin melapor jika ada melihat tetangganya atau dugaan-dugaan terkait dengan aksi teror ini? Baik, untuk virus radikal yang ingin menggantikan ideologi Pancasila, tentu ada waspada dini, ada cegah dini, ada tangkal dini, untuk kita saling menginformasikan dan jangan didiamkan, ya, jangan dicurigai, akan tetapi dibahasakan, jangan hanya membiarkan itu terjadi atau menuduh orang yang aktif beribadah sebagai teroris, karena tidak ada kaitannya secara fisik ciri teroris dengan aksi anarkisme. Dia menyerang ideologi, bisa saja tidak berkriteria fisik, ya, seperti yang biasa kita dengarkan. Tetapi yang pasti pemikirannya itu sudah mulai terpapar paham radikal teroris. Tetap kita waspada. Oke, baik. Terima kasih Prof. Irfan telah bergabung bersama kami dalam Morning Talk. Pemirsa, Profesor Dr. Irfan Idris, Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Dan kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.